Ya, salam saudara-saudara. Jumpa lagi channel ini, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberikan penerangan. Saya sebagai Habib asli harus menjelaskan kebenaran daripada ajaran itu. Meskipun saya sudah meninggalkan keyakinan saudara-saudara semuanya, terutama menanggapi ajaran-ajaran bid'ah yang diajarkan di pesantren-pesantren Habib. Nah, apa kata dia bahwa orang tua zaman sekarang itu sudah pandai pula untuk menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Adalah Tuhan kalian. Allah. Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Faman kana yuhibbu habibana Hasan falyuhib awladahu. Siapa orang yang dia ini cinta Al-Habib Hasan, maka seharusnya dia untuk cinta dengan anaknya juga. Waman kana yashhadu sirra fi habibana Hasan falyashhadu fi awladihi. Orang yang telah berkeyakinan bahwa Habib Hasan ini wali dan lain sebagainya, maka yakini itu juga terhadap anaknya. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu ada seseorang masuk ke kota Terim, wali. Masuk ke kota Terim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka. Sampai memberhentikan. Itu ajaran-ajaran yang membuat miris. Dan saya percaya sekali bahwa suatu saat Indonesia tetap tidak akan bangkit-bangkit dan akan lebih terpuruk karena mengikuti apa yang diajarkan oleh para Habib ini, saudara-saudara. Terutama mengajarkan tahlilan, mengajarkan manakiban, mengajarkan hal-hal yang di luar daripada ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi itu sendiri. Makanya sekali lagi, saya kader Muhammadiyah dan saya sekolah di sana, mengerti dengan baik apa artinya, di mana nilai-nilai dasar dari Islam itu. Apa saja yang tidak boleh, apa saja bid'ah, apa saja syirik itu, bahkan syirikul khafi. Syirikul khafi itu ujub diri, anggap diri hebat, itu sudah syirik. Ataupun membuat melambai-lambaikan tangan yang tidak pantas dilambaikan, itu juga sudah syirik kecil. Dan syirik kecil itu malah akan berakibat buruk, apalagi bid'ah, saudara-saudara. Bid'ah itu seperti tahlilan, menakiban, itu nggak diajarkan, nggak ada ajaran nabinya seperti itu. Perbuatan bid'ah itu pengertian dalam urusan menambah atau mengurangi ibadah khususnya mahdhah. Misalnya seorang menambah jumlah rakaat sholat subuh menjadi 4 rakaat atau mengurangi rakaat sholat isya menjadi 3 rakaat. Lalu pertanyaan, apakah toa itu bid'ah? Kalau toa nggak apa-apa, itu toa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengganggu lingkungan, merusak tatanan kota, kebisingan, polusi suara di kuping kita, apalagi tetangga kita sakit, bahkan toa masjid yang di Medan itu yang menyebabkan Meliana harus dihukum 1 tahun 4 bulan, 8 bulan, itu adalah bid'ah paling berbahaya. Kenapa? Rumahnya dirusak,
vihara dirusak, 3 vihara dirusak sama mereka. Sebuah perbuatan yang menunjukkan kebiadaban mental manusia, itu sebagai bid'ah juga kalau begitu. Barang apa saja yang disebut bid'ah itu adalah temuan baru yang belum ada di zaman Nabi, itu bid'ah sendiri. Dalam kajian hadis, sunnah, perilaku, dan fikih hukum terbagi kepada ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang jazalah, yang tidak baik, yang zalalah, dolalah, bukan bid'ah zolalah, maaf salah baca dan mengerti tadi. Dolalah wa kullu dolalah finnar, gitu di dalam hadisnya itu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah yang baru di dalam ibadah itu adalah neraka, masuk neraka. Nah, mereka mengatakan bahwa bid'ah itu seperti naik mobil pakai HP itu bid'ah. Oh, itu bukan, nggak ada kaitannya. Itu bukan bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Itu bukan urusan agama. Yang dibid'ahkan ini apakah yasinan itu, yaitu membaca yasin sehari, 3 hari, 7 hari, 20 hari ketika orang meninggal, itu apakah bid'ah? Bid'ah itu karena tidak dilakukan di zaman Nabi. Jelas sekali. Kalau sekedar baca yasin ya nggak masalah, lu baca aja, tetapi jangan karena ada orang meninggal dunia. Kalau orang meninggal ya sudah meninggal, begitu. Man amala amilam fi amrina laisa fi amrina fahuwa raddun laisa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sebuah perkara yang bukan dalam urusan kami di dalam keyakinan ini, maka tertolak. Barang siapa amalan-amalan itu didasari dengan urusan-urusan yang di luar dari ini, semua tertolak. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa sesat, segala yang diadakan itu sesat di dalam agama. Setiap yang bid'ah sesat, tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah, akidah, dan hukum itu haram. Jangan akal-akalan. Seperti Habib ini suka sekali membuat ajaran-ajaran yang di luar daripada yang pernah diajarkan. Apalagi membuat cerita ada Habibnya yang bisa terbang ke langit sampai 70 kali dalam sehari. Itu kan melewati apa yang telah diceritakan di dalam nabinya itu. Nah, pertanyaan, apakah tahlilan, yasinan, mauludan itu bid'ah? Tahlilan dianggap sebagai sesuatu bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Ya kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah memang boleh, tetapi tahlilan dalam pengertian maksudnya itu mereka mengadakan tahlilan karena orang meninggal dunia, tahlilan di atas kubur, tahlilan 10 hari, 20 hari, 40 hari dan sebagainya. Ini tidak pantas dan tidak patut. Maka segala amal peribadatan yang tidak ditunjukkan oleh kanjeng itu ya sia-sia. Nah, saudara-saudara, terutama ini para habib-habib palsu ini ya, melakukan bid'ah itu dosa dan dosa. Memperkenalkan dan mengamalkan bid'ah di dalam masalah agama merupakan perbuatan dosa, termasuk salah satu kekejian di dalam beriman, beragama. Wajib untuk segera ditinggalkan dan taubat daripadanya, harus taubat. Ya.
Apakah ahlul bid'ah itu, pertanyaan selanjutnya, apakah ahlul bid'ah itu kekal di neraka? Kekal selama-lamanya. Dalam ajaran Islam ada beberapa golongan manusia yang dianggap kekal di neraka. Beberapa golongan tersebut dapat ditemukan dalam surat yang disebut ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang melakukan inovasi di dalam agamanya ataupun berceramah seperti yang dilakukan oleh Mama Gufron. Dia menceritakan bahwa nanti di alam kubur kalau kamu ditanya, nanti jawab siapa? Mama Gufron, maka kamu akan dilepaskan dari segala ancaman-ancaman siksaan kubur, katanya. Nah, itu juga bid'ah, lu jangan ngarang-ngarang. Selama ini memang saya cerita bahwa Mama Gufron lebih bagus daripada Habib Rizik. Memang lebih bagus dari Habib Rizik karena dia masih menghormati Pancasila. Jadi begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang berkaitan dengan apapun yang diajarkan oleh mereka harus dihindari, dijauhin. Ya, lebih baik seperti saya. Murtad itu adalah jalan terbaik. Mari kita dukung pemurtadan nasional di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ketua RT sampai ke atasnya, yaitu presiden. Nah, terima kasih saudara-saudara atas dukungan, doa, dan spirit semangat yang telah Anda berikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati.